Kelas kita Ustadz Miftahul Ihsan itu ya, itu nulis buku tentang sholat, tata cara sholat tok menurut mazhab Syafi'i. Tahu nggak antum royaltinya berapa, Ustadz? Jadi terjual hampir 100.000 eksemplar. Nggak perlu pinter-pinter nulis masalah itu. Nah, kemarin siapa yang salah satu pakar marketing itu memprediksi tahun 2025 ini bakal ramai terjadi fenomena kaum mu'alaf, ya. Sehingga tema-tema seperti ini itu penting sekali untuk kita segarkan kembali. Qal yanbaghi lil musalli idza faragha minal wudu'i wat taharati minal khubthi fil badani wal makani was thiyabi wa satril aurati minas surrati ila rukbati ayyantasiba qa'iman. Seyogyanya orang yang sholat itu jika sudah selesai dari wudhu dan bersuci dari kotoran najis pada badan, tempat dan pakaian, serta menutup aurat dari surrah, dari pusar ila rukbah sampai lutut, ayyantasiba qa'iman, untuk berdiri tegak, mutawajjihan ilal qiblati, menghadap ke arah kiblat, wa yurawihu baina qadamaihi wa la yadhummuhuma wa yurawiha baina qadamaihi wa la yadhummahuma, dan hendaknya dia memberi jarak antara dua telapak kakinya dan tidak merapatkannya. Berdiri jangan begini. Nah, sayang sekali orang NU kita lihat banyak yang begini sholatnya. Ya, harusnya yurawih itu ya beginilah kira-kira. Tapi nggak perlu begini juga ya. Itu juga ekstrim juga Ustaz, kayak gini. Kan lihat orang nggak perlu juga kayak gitu. Antum kalau sholatnya kayak gitu gampang diciren, ini salafi mesti. Fa inna dzalika mimma yustadallu bihi ala fiqhir rajul. Tindakan seperti itu merupakan pertanda ini orang faqih. Maka antum bisa lihat cara sholatnya, antum bisa menebak dia ini orang paham fikih atau enggak paham. Wa qad naha sallallahu alaihi wasallam 'anis safni was-safadi fi sholati. Was-safadu huwa iqtiranul qadamaini ma'an, menggabungkan dua telapak kaki. Wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, muqarranina fil asfad, penghuni neraka. Wasafan huwa raf'u ihdar rijlaini, safan itu mengangkat salah satu dari kedua kaki. Ini pernah kan antum nemui? Dalam kitab Syifa kita Ta'rif Huququl Mustafa itu ada riwayat kenapa turun ayat Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ta itu fi'il amr dari wa ta'ayati'u, injaklah. Ha, tanah. Karena Nabi SAW dulu saking pengennya menghinakan diri di hadapan Robnya, itu sholat malam pakai satu kaki. Maka kemudian turunlah firman Allah, Taha, injaklah. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Quran ini enggak kami turunkan agar kamu sengsara. Yo kalau Allah alam, kesahihannya kita enggak tahu. Tapi yang jelas sofan ini termasuk tata cara yang dilarang dalam sholat. Saya kira enggak ada lah ya sekarang orang sholat kayak gini. Wa minhu qauluhu azza wa jal was-safinatul jiyad, kuda-kuda yang safinat. Kuda itu kalau yang bagus kan bisa ngangkat satu kaki. Wah, gagahan. Nah, sholat nggak boleh kayak gitu. Hadza ma yura'ihi fi rijlaihi 'indal qiyam.
Wa yura'i fi rukbatayhi wa maq'adi nitaqihi al-intisab. Ini yang harus dijaga pada kedua kakinya ketika berdiri. Wa yura'i fi rukbatayhi, dan hendaknya dia jaga pada kedua lututnya. Wa maq'adi nitaqihi, dan tempat duduk nitoknya. Nitok itu kan sabuk ya, berarti ini sama ini ya lintisab, tegak lurus. Makanya jangan gini tadi ya, ini juga nggak patut masa sholat ya. Tapi yang sering kita jumpai orang sholat ini lurus ya. Sholat begitu, jidatnya hitam. Wah, kalau ini celananya cingkrang, sisi gitu. Tinggal rambut ya. Sampai gamblang. Nah, itu kaki ya. Wa amma ra'suhu in sya'a tarakahu 'ala istiwa'il qiyam wa in sya'a atraqa wal itraqu aqrabu lil khusyu'. Sekarang kepala. Kepala gimana posisinya? Subhanallah, Imam Ghazali detail itu bahasnya. In sya'a tarakahu 'ala istiwa'il qiyam. Kalau mau boleh dia luruskan begini, Allahu akbar. Wa in sya'a atraqahu, kalau mau dia tundukkan begini. Wal itraqu aqrabu lil khusyu'. Begini itu lebih dekat kepada kekhusyuan. Yang penting jangan mubalaghah ya. Wa aghaddu lil basar, dan lebih menundukkan pandangan. Wal yakun basaruhu mahsuran ala musallahu alladhi yusalli alaihi, dan pandangannya hendaknya hanya terbatas pada tempat dia sholat. Rupanya Ustaz, sunnah melihat tempat sujud ketika sholat itu tidak gampang secara praktek. Coba antum mulai sholat nanti, pas sholat fokus melihat tempat sujud, ternyata nggak gampang. Makanya sebenarnya sholat itu juga melatih fokus sih. Hidup ini juga perlu fokus juga, karena bagi kita udah 40 ke atas ini udah nggak perlu banyak keinginan lagi ya. Kita udah bukan seperti anak-anak yang umur 30 udah, maksudnya gumunnya kepada dunia kan masih kelihatan. Kalau kayak kita kan udah mulai berpikir ini efisien apa enggak, umur kita udah mulai. Nah, itu salah satu caranya adalah lewat sholat. Coba pas sholat tuh nanti ya kita latih ya, pas sholat ternyata itu sulit banget Ustaz. Makanya saya kadang itu kalau nggak sadar gitu ya merem terusan. Merem. Nah, ini sebagian ulama memakruhkan. Busuk merem. Baru merem malah bayangin. Ya. Coba ya besok pas sholat antum fokuskan pandangan ke tempat sujud. Fa in lam yakun lahu musalla falyaqrab min jidaril haid au liyakhtu khutwah au liyakhutta khattan. Kalau dia tidak memiliki tempat sholat, ini gimana nih maksudnya? Falyaqrab min jidarin. Jadi dia tidak menemukan tempat sholat khusus gitu kira-kira ya, tempat terbuka, atau ya kadang kondisi-kondisi tertentu kita harus sholat di tempat ya. Maka suruh mendekat ke jidar, ke tembok. Au liyakhtu khattan, nggak ada tembok bikin garis. Fa inna dzalika yuqassiru masafatal basar. Jadi kalau antum berada di tempat lapang begini, kalau bisa mendekat ke tembok, salah satu fungsinya apa? Yuqassiru masafatal basar. Pandangan kita itu akan lebih tereliminir ya. Kalau nggak ada tembok, kata Imam Ghazali suruh bikin garis. Ternyata itu efektif supaya pandangan kita nggak kemana-mana. Wah iya benar juga ya. Kalau Idul Fitri di lapangan blong gitu kan. Iya. Kalau kita kasih garis, kata beliau, itu akan mencegah mata kita ke sana kemari. Rambu-rambu ini. Itu bikin hutang kan? Ya. Fa inna dzalika yuqassiru masafatal basar wa yamna'u tafarruqal fikr. Nah, kalau mata nggak kemana-mana juga akan mencegah pikiran kemana-mana. Ternyata sulit loh Ustaz. Heran saya itu kadang pas sholat itu apa yang nggak terbayang di luar sholat terbayang semua.
Astagfirullahaladzim, jadi ingat order si fulan, ini si fulan harus begini. Herannya pas di luar sholat kok itu nggak keingetan gitu. Pas sholat, pokoknya nanti mau begini. Apakah antum merasakan hal yang sama? Sama ya. wal yahjur ala basarihi an yujawiza atraf al-musalla wa hudud al-khat. Hendaknya dia tahan pandangan matanya, jangan sampai melewati batas-batas tempat sholat atau khat, garis tadi. Wal yadum ala hadzal qiyam kadzalika ila ar-ruku'i min ghairi iltifat. Pertahankan kondisi berdiri seperti ini sampai ruku'. Coba baru berdiri aja udah sebetel ini Imam Ghazali membahas ya. Hadza adabul qiyam fa idza stawa qiyamuhu wa istiqbaluhu wa itraquhu kadzalika falyaqra qul a'udzu birabbin nas. Kalau dia pastikan berdirinya udah sempurna, udah menghadap kiblat, maka beliau menganjurkan untuk membaca surat An-Nas. Wallahu alam ya. Tapi kita husnudzon, nggak mungkin sekelas Imam Ghazali berani menyimpulkan tata cara suatu ibadah hanya berdasarkan logikanya. Zon kita kepada ulama mestinya begitu. Nah, antum lihat kalau orang-orang NU kan sebelum sholat apa kan? Baca qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Nah, ini dia. Nanti bisa dibuka di Ithaf Sadahal Muttaqin ya. Biasanya di sana nanti disebutkan dalilnya. Ithaf Sadahal Muttaqin itu syarahnya Ihya ini. Jadi hadis-hadis yang dianggap lemah atau maudhu di kitab itu dijelaskan sumbernya dan letaknya. Tahassunan bihi minasyaiton, agar dilindungi dari setan. Thumma liya'ti bil iqamati wa in kana yarju hudura man yaqtadi bihi. Ini wawunya harusnya nggak ada kayaknya. Hendaknya dia mengumandangkan iqamat jika dia berharap ada orang yang mau bermakmum kepadanya. Disampaikan ke masjid sendirian, azan sendiri, nggak ada yang datang. Apa yang antum lakukan, kata beliau, iqamat. Kalau ada harapan bakal ada yang bermakmum. Fal yu'adzin awwalan. Jadi pertama-tama hendaknya dia azan. Ini ternyata sudah dibahas juga ya. Azan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri ya. Tsumma liyuhlirin niyata, kemudian setelah itu menghadirkan niat. Wa huwa an yanwi fi dhuhri mathalan wa yaqulu biqalbihi. Lihat, biqalbihi bukan bilisanihi ya. Kemudian dia membetikkan niat. Jika zuhur misalnya, maka dia mengucapkan dengan hatinya uaddi fardhatadz zuhri lillah liyumayyizaha biqaulihi uaddi 'anil qada'i bil fardhati 'anil nafl. 'Anil qada'i wa bil fardhati 'anil nafl, harusnya begitu. Jadi ucapannya uaddi, kalau orang NU adaan, itu supaya membedakan antara ada dan qada. Kalau antum ketiduran, ketinggalan sholat subuh, baru bangun jam 9, maka nawaitu usalli raka'ataini. Usalli raka'atas subhi adaan. Kalau telat berarti qadaan. Ya kira-kira gitulah. Tapi kata beliau biqalbihi, dengan hatinya. Wa bil fardhati 'anil nafli, fardhan lillahi, bukan naflan atau tatawwu'an. Wa bil dhuhri 'anil 'asri wa ghairihi, usolli salat az-zuhri, untuk membedakan dia dengan asar.
wal takun ma'ani hadhil alfazi hadiratan fi qalbihi fa innahu huwa niyyah. Jadi walaupun tidak antum ketikkan, hendaknya makna-makna ini ada di hati, karena itulah yang disebut niyyah. Wal alfazu mudzakiratun wa asbabun li huduriha. Lafaz itu hanya berfungsi sebagai pengingat saja. Wa asbabun li huduriha, dan penyebab hadirnya makna itu tadi. Jadi intinya adalah menghadirkan makna tadi. Makanya kita mengucapkannya dengan tiga. Tab'an Imam Syafi'i bicara di sini dalam kata kapasitas beliau sebagai faqihun Syafi'i, fuqaha dari mazhab Syafi'i, ya. Wa yajtahidu an yastadima dzalika ila akhir takbir hatta la ya'zuba. Dan usahakan benar makna itu tadi jangan sampai hilang sampai dia takbiratul ihram. Makanya hadirkan betul Allah, hilang dia makna itu nggak sah, ya. Karena berarti belum berniat. Tapi ini kalau nggak hati-hati juga was-was nanti. Ini kalau mazhab Syafi'i begitu, saat kalau mazhab Hambali gampang aja. Syekh bin Utsaimin mengatakan, lah kamu itu ke masjid jam 12 itu mesti yang kamu inginkan adalah sholat. Kamu kalau sudah jam sarapan pagi nih, terus pergi ke matbah bawa piring, itu yang hadir di hatimu itu apa? Mesti pengen, nggak mungkin pengen belajar ke kelas, kan nggak mungkin. Makanya tidak perlu dilafadzkan. Begitu kalau cara pandang mazhab Hambali, ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Lafaz itu membantu menghadirkan niat tadi. Karena memang beda, Ustaz. Ketika saya betul-betul niat pengen sholat zuhur, ya, kalau dilafadzkan itu berarti memang benar-benar diniati. Beda dengan orang yang asal pergi aja. Sudah begitu telat lagi, ya, sudah mau rukuk baru datang. Ada nggak niatnya itu? Ada. Tapi beda dengan orang yang menghadirkannya. Nah, menghadirkan ini tadi itu memang pakai hati. Tapi kata beliau, lafaz itu sifatnya membantu. Dalam buku yang kita sebutkan Al-Ikhlas wan Niyah, kan kemarin sudah kita bahas, ya. Dua orang sama-sama sholat yang sama, rakaat yang sama, nilainya di sisi Allah bisa beda karena niatnya. Nah, kira-kira orang yang buru-buru nih, ya, buru-buru udah mau qomat baru tergopoh-gopoh ke masjid, sholat udah mau rukuk, itu kan niat juga. Dengan orang yang betul-betul dia nunggu imam, dia niatkan betul, terus dia bantu pakai lafaz misalnya, tentu beda, nanti kualitas sholatnya beda. Jadi hatta la ya'zub, usahakan makna itu tidak hilang. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kenapa kalau wudhu itu nggak boleh ngomong? Karena niat itu tadi harus selalu hadir sampai wudhunya selesai. Saya bersuci ini, kalau saya ngobrol itu niat itu dikhawatirkan hilang. Nah, akhirnya disuruh ngulang lagi, ya. Fa idza hadara fi qalbihi dzalika falyarfa' yadayhi. Kalau itu sudah benar-benar hadir di hatinya, oh iya nih aku mau sholat zuhur nih, fardu ada, bukan qadha, ya. 4 rakaat bukan 2 rakaat, baru setelah itu suruh takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini kalau orang-orang salafi pasti menganggap bahwa itu was-was itu, ya. Was-was. Padahal ya tidak sih, maksudnya kita tetap berhusnudzon pada fuqaha kita. Mereka menyimpulkan hukum itu enggak asal-asalan. Falyarfa' yadayhi ila halwi mankibaihi, sejajar dengan dua pundaknya. Ba'da irsalihima bihaitsu yuhadhi bikaffaihi mankibaihi wa biibhamaihi syahmatai udhunaihi wa biru'usi asabi'ihi ru'usa udhunaihi. Ya, lihat nih tata cara takbiratul ihram, ya. Setelah dia angkat sampai kedua telapak tangannya sejajar dengan dua pundaknya,
Wa bi ibhamihi syahmatai udunaihi. Ini kan ibham. Itu sejajar dengan ini syahmatul udhun. Iya ya. Terus itu berarti. Cuman di sini disebutkan wa bi ru'usi asabihi ru'usa udunaihi. Ini sejajar dengan ini. Piye ngono kuwi? Depan cermin lah. Ya mungkin ini sejajar tuh dari sana kali ya. Yang jelas beginilah. Ini sejajar dengan ini. Jadi hadwa mangkibai itu tuh begini berarti. Sejajar dengan dua pundak itu berarti begini. Takbiratul ihram itu kan rukun, ya kan? Tapi mengangkat kedua tangannya itu rukun atau bukan? Iya. Nah, itu dia. Makanya kalau melihat teman-teman di NU sholat ya nggak begitu, gitu aja itu bukan wah nggak takbiratul ihram, nggak begitu ya. Nggak penganan nih. Ini dah. Orangnya tak mainnya. Nah ini hadisnya muttafaq alaih kalau ini ya. Liyakuna jami'an bainal akhbaril waridat fi, untuk mengkompromikan hadis-hadis yang membahasnya. Jadi hadwa mangkibaihi, tapi ada juga yang ala syahmati udunaihi. Ini gimana cara menggabungkannya? Kalau gini kan pundaknya nggak dapat nih. Syahmatil udun begini kan nggak dapat. Kalau begini dapat. Kalau begini dapat. Wa yakuna muqbilan bi kaffaihi wa ibhamaihi ilal qiblah. Jadi dua telapak tangan ini pastikan menghadap ke arah kiblat. Ini juga menghadap ke arah kiblat. Nih. Ini menghadap kiblat. Wa yabsutul asabi'a wa la yaqbiduha. Ini direnggangkan, jangan dirapatkan. Gini, bukan begini. Ini qabd, ini basat. Ya. Wa la yatakallafu fiha tafrijan wa la dhamman. Jangan berlebihan dalam membuka, jangan berlebihan dalam merapatkan. Allah, enggak perlu. Kayak gini juga enggak bagus. Relax. Tidak takalluf ya. Sifatnya Nabi itu kan enggak takalluf ya. Dalam sholat, dalam bacaan Quran begitu, enggak perlu difasih-fasihkan, enggak. Bacaan Nabi itu tidak takalluf, mengalir biasa gitu. Bal yatrukuha ala muqtada tab'iha, tetapi dibiarkan sesuai kondisi alaminya. Alaminya sebegini nih. Idnu qila fil athari an-nashr wa dhamm. Karena memang dinukil di dalam athar an-nashr wa dhamm. Wa hadza bainahuma, sedangkan tata cara yang kita sebutkan tadi pertengahan di antara dua-duanya, fahuwa aula, maka itu lebih layak diikuti. Wa idza istaqarratil yadani fi maqarrihima ibtada'at takbira ma'a irsalihima wa ihdharin niyyah. Jika tangan sudah pada posisinya, ya posisinya sudah nyaman nih ya, sudah nyaman, dimulailah takbir, mengucapkan takbir ma'a irsalihima, sambil diayunkan Allahu Akbar, wa ihdharin niyyah, dan ingat loh ini sebelum Allahu Akbar ini niat harus hadir terus ya, jangan sampai hilang, karena innamal a'malu binniyah. Kalau menurut Imam Syafi'i takdirnya innamal a'malu as-sahihatu binniyah.
Kalau mazhab Hanafi innamal a'malu al-kamilatu binniyah. Maka dalam mazhab Hanafi kan ada beberapa tindakan itu yang tidak memerlukan niat. Misalnya mandi janabat ya, mandi janabat itu perlu niat nggak? Mazhab Hanafi nggak perlu. Kenapa? Ya antum niat nggak niat, hadasnya sudah hilang dengan sendirinya. Seperti antum kalau baju antum nih ya kena najis, terus kehujanan, dia hilang sendiri. Perlu niat nggak untuk menyatakan itu hilang najisnya? Nggak perlu. Maka antum junub, terus tahu-tahu nyebrang sungai, mentas, dalam madhab Hanafi sudah hilang hadasnya. Ya, makanya madhab Hanafi itu memang anu ya, maksudnya bukan simpel dia, maksudnya cukup mengajak senam otak. Makanya dikatakan antum untuk menjadi mufti di dalam madhab Syafi'i 40 hari cukup. Tapi kalau mau jadi mufti di madhab Hanafi 40 tahun belum tentu antum layak jadi mufti. Wallahu a'lam. Orang-orang Hanafi itu cerdas-cerdas Ustaz. Mereka kan madrasatul ra'i. Makanya antum perlu juga ya belajar tentang mereka. Ya ada fenomena ya gerak apa? Hari ini muncul suara di sana sini yang mencibir Imam Abu Hanifah. Apa Abu Hanifah itu begini dan begitu. Ini tidak seyogianya lah ya. Ini itu mazhabnya dipeluk oleh hampir sepertiga umat Islam. Rata-rata di mana? Turki, Syam itu center. Iya. Center lupa deh ayah. Coba di jok itu. Nggak ada. Nggak tahu ya. Di balik jok. Nggak di dalam itu. Ada. Nggak ada. Coba cari di rumah. Gurunya Syekh Mahir, Syekh Samir An-Nas itu juga faqihun Hanafi. Orang-orang Hanafi itu saya senangnya begitu, dia menyikapi masalah itu nggak kayak nggak sepaneng gitu loh Ustaz. Lebih bijak lah gitu. Tapi mereka juga tegas ya. Ikhwan Taliban itu lihat nggak dapat pengakuan nggak apa-apa, kami bisa sendiri ya, buktinya bisa beneran ya. Mereka udah bisa bikin mobil sendiri sekarang ya. Subhanallah. Alat-alat perang yang rusak dia servis, dia perbaiki ya. Kalau Trump mau ngambil silahkan ambil sendiri ke sini kalau berani. Nah itu madrasahnya kuat Ustaz. Itu harusnya kita kalau mau bikin kekuatan juga begitu caranya. Akarnya kita kuatkan. Sehingga dan salah satu yang buat akarnya kuat itu apa? Tamadhub, bermadhab. Kalau kita kan sementara ini masih belum jelas kan? Katanya mau Syafi'i tapi ya Kadang ngadu. masih belum jelas kan? Kita Syafi'i tarjih. Harusnya kita pertegas warna kita itu. Maksud saya nek kita hambali sekalian dihambalikan gitu. Bila kalau untuk kita ya boleh lah ya, tapi kalau anak-anak ini kan bingung mereka. Iya. Itu nanti kayak anak-anak Eskarima itu, kalau belum udah diajari khilaf kan, ikhtalafa fihil fuqaha. Akhirnya semaunya sendiri mereka itu. Oh kata siapa boleh kok. Nah, itu nanti jadi nggak jelas Ustaz. Cara berpikirnya juga nggak runut kayak gitu itu. Kata huruf Mas. Iya. Nyari yang paling enak mana? Makanya Isa ya lembaga-lembaga kita dipertegas warnanya ya. Untuk pengkaderan loh ya, untuk pengkaderan. Walaupun juga nggak gampang. Adapun nanti setelah mereka punya basic, kemudian kita tasamuh dengan yang lain, nah itu lain hal, lain urusan. Ya. Nah, itu juga setelah difokuskan, itu ada tindak lanjutnya. Iya. Tidak
Kalau nggak ada itu susah juga. Ya. Itu ya kira-kira begitulah. Kalau biar kita kan mau pakai jalur musalah udah kayaknya nggak mungkin ya. Tapi inti perbaikan umat manusia itu kan sebenarnya bukan pakai kekuatan militer, Pak. Melalui kekuatan ilmu sebenarnya. Antum rubah mindset orang, umat Islam keadaannya akan membaik. Nah ini ya. Maka kita nek iso ya nek Syafi'i sekalian gitu ya. Nek Hambali sekalian Hambali gitu. Jangan oh yang rojih anak aro, nek wis anak aro bahaya itu. Anak at-tabiul Quran was sunnah. Nah, Imam Malik pernah didata, ada seorang nenek-nenek minta fatwa kepada siapa ya saya lupa. Tolong beri saya fatwa tentang masalah bulan. Terus ulamanya ini nanya, uhakimuka bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau biqauli Malik. Kamu mau tak kasih fatwa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan pendapat Imam Malik? Nenek ini cerdas, dia jawabnya, aku ingin kau berfatwa dengan hadis Nabi menurut pemahamannya Malik. Nah ini ya, seharusnya seperti itu ya. Thumma yada'ul yadaini ala ma fawqa as-surrah wa tahta as-sadar. Di atas surah itu ini ya, pusar, wa tahta as-sadar, dan di bawah dada. Berarti gini. Hati gitu. Wa yada'ul yumna 'ala al-yusra. Yang kanan di atas, ditaruh di atas yang kiri, ikraman lil yumna bi antakuna mahmulah, sebagai bentuk penghormatan kepada tangan kanan sehingga dia di posisi disangga. Mahmulah. Ini kan disangga oleh yang kiri. Ada yang sholat begini, set. Saya pernah nanya, maksudnya memuliakan yang kanan sebagai yang pertama, Ya, letakkan di sini. Tapi habis itu ini. Wallahu alam. Kayaknya terlalu takaluf ya. Wa yushirul masbahata wal wusta minal yumna ala tulis sa'id, dan membentangkan masbahah itu ini, wusta itu ini, dari tangan kanan, ala tulis sa'id, sepanjang lengan. Ya kita ya beginilah ya sholatnya ya kan. Emang ada yang begini, ada yang begini. Nah, ini anak nggak tahu ini kenapa ini kok begini. ada begini. Ini ada. Ini begini. Wa yaqbidul ibhama wal khinsira wal binsira ala qu'il yusra, dan dia menggenggamkan ini gini, berarti gini nih. Ala ku' itu ini, ku' tangan kiri genggamkan begini. Ya begini berarti. Ala madhab Syekh Abi Hamid, madhab Syafi'i. Wa qad ruwiya anna at-takbira ma'a raf'il yadaini wa ma'a istiqrarihima wa ma'a al-irsali fa kullu dhalika la haraja fihi. Ada diriwayatkan bahwa takbir itu bisa dengan mengangkat kedua tangan, bisa dengan ma'a istiqrarihima, dengan kalau di sini di catatan kaki istiqrar itu marfu'atain, juga diangkat. Ma'al irsal, irsal itu diapakan ya?
dijuntaikan. Oh iya. Kalau mazhab Malik kan begitu, Ustaz. Allahu Akbar. Macam-macam tanpa. Enggak, saudara. Fakullu dzalika la haraja fi. Semua itu tidak masalah. Wa arahu bil irsali alyaq fa innahu kalimatul aqdi. Nah, saya nggak paham ini. Oh, ini maksudnya itu gini loh mungkin. Takbir itu boleh pas dimulai Allahu Akbar pas ngangkat. Boleh ketika pas istiqrar di sini. Allahu Akbar. Boleh juga ketika begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini. Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, wa arahu bil irsali al-yaq fa innahu kalimatul aqdi. Menurutku yang paling pas itu adalah pas irsal. Allahu Akbar. Itu barang goyang ya. Kenapa? Karena itu adalah kita janji setianya dengan Allah kan dimulai di situ. Allahu Akbar. Wallahu alam ya, yang anda pahami gitu. Samaan. Jadi imma begini Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Wallahu a'lam ya. Wa wad'u ihdal yadaini 'ala al-ukhra fi suratil 'aqdi. Ini kan sebenarnya janji setia begini nih. Akad dengan Allah nih. Wa mabda'uhu al-irsal wa akhiruhu al-wad'. Di awalnya berarti pas turun dan ditutupnya adalah ketika ditaruh. Jadi begini, Allahu Akbar, kayak salaman. Allahu Akbar. Wah, sampai sederhana itu ya, karena juga baru tahu loh ini. Wa mabda'ut takbir al-alif wa akhiruhu ar-ra. Jadi takbir itu awalnya adalah alif A, Allahu, akhirnya adalah ra, Akbar. Kenapa sih detail sampai begitu? Itu nanti kalau antum menyusul imam ya, itu kan batasnya ruko. Antum disebut ketinggalan ruko itu kapan? Kalau imam sudah memulai huruf sin, sami Allahu liman hamidah. Kalau tidak salah gitu ya. Itu salah satu ininya. Sami Allah, sampean ruko, sampean sudah tidak dapat ruko. Fayaliku mura'atut tatabuqi bainal fi'li wal 'aqdi. Maka yang pantas adalah memperhatikan keselarasan antara tindakan dan akad. Allahu Akbar. A mulainya dari sini. Akbar mulai berakhirnya ketika di sini. Allahu Akbar. Gue ngelamun nih, saya sholat, waduh. Allahu Akbar. Asal sholat itu Allah. Tapi sebenarnya itu tuh menunjukkan loh, keseriusan kita ya menghadap kepada Allah itu sebenarnya. Subhanallah. Imam Ghazali kalau bahas. Wa amma raf'ul yadi fakal muqaddimati li hadhil bidayah. Jadi kata beliau, ngangkat tangan ini adalah muqaddimahnya. Mulai akadnya itu pas segini. Allahu Akbar. Ini muqaddimahnya ini ya. Kalau istiqrar pas ada di sini, ini istiqrar. Kapan mulai akad? Il-irsal, ketika turun. Wah, gitu ya. Saya juga baru paham nih. Pas udah begini, tapi belum ngomong takbir, itu belum ngomong sholat ya? Allah. Sudah ngomong alif belum? Belum. Wah, belum. Ini kan? Ini belum. Nggak jadi lagi ya. Hidayatuhu alif. Allah. Pas ini Pak Rasido. Nah, kan gitu. Allah mengenal. Nah, ada kan Iya. orang ini kan gini. Ini kan niat. Nggak jadi, lagi. Ya betul kan gitu. Ya, ya.
Belum masuk waktu. Thumma la yanbaghi an yarfa'a yadayhi ila quddamin raf'an inda takbir wa la yaruddahuma ila khalfi mankibaihi wa la yanfudahuma an yaminin wa shimalin nafdhan. Tidak seyogyanya terlalu di depan begini, Allahu Akbar, tidak juga begini, tidak juga begini, ya. Ya enggak takalluf lah intinya begitu, ya. Idza faragha min at-takbiri wa yursilahuma irsalan khafifan rafiqan. Ya, itu selesai takbir, ya. Dijuntaikan dengan ringan. Wa yasta'nifu wad'al yamin 'ala shimali ba'dal irsal. Dan dia mulai meletakkan tangan kanan di atas kiri setelah diturunkan. Wa fi ba'd riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara arsala yadayhi wa idza arada an yaqra'a wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Fa in sahha hadza fa huwa aula mimma dzakarnahu. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi SAW apabila bertakbir, beliau meluruskan kedua tangannya. Begitu beliau ingin membaca, beliau baru meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wallahu alam, nih saya kurang paham maksudnya. Fa in sahha hadza, kalau riwayat ini sahih, fahuwa aula, maka itu lebih baik, lebih didahulukan mimma dzakarna, daripada apa yang sudah kita bahas tadi. Wa amma takbir fayanbaghi an yadhummal ha'a min qawlihi Allahu dhammatan khafifatan min ghairi mubalaghah. Ketika takbir mengucapkan Allahu, ini harus dhammah, tapi dhammah ringan saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Allahu Akbar biasa aja. Nah, kalau dhammahnya orang Arab kan memang ini manyun ke depan. Allahu Akbar. Ya. Kalau dhammahnya orang Eropa atau orang Jawa kan Kalau orang Arab enggak membulat dia. Allahu Akbar. Wala yadkhulu bainal ha'i wal alifi shibhal waw. Jangan memasukkan antara ha dan alif. Allahu a, tengahnya jangan dikasih waw. Allahu Akbar. Allahu Akbar dan Allahu Akbar, ya. Enggak terasa toh? Imam Ghazali bahas sampai sedetail itu. Allahu Akbar. Makanya baca Ihya itu tamasya, Ustaz, ya. Asik banget loh, bener. Wa dzalika yansaqu ilaihi bil mubalaghah. Nah, itu termasuk mubalaghah. Wala yudkhilu baina ba'i akbar wa ra'ihi alifan. Akbar antara ba dan ra jangan ditambahi alif. Allahu Akbar. Bar enggak boleh. Nama kalau azan sebenarnya yang rawan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak boleh kayak gitu. Kan yaqulu akbar wa yujzimu ra'at takbir wala yadhummuha fa hadhihi ay hay'atu takbir wa ma ma'ahu. Akbar ra-nya disukunkan, ya, jangan didomahkan. Nah, ini baru membahas takbiratul ihram sudah sedegini detailnya, ya. Masya Allah. Udah, ini antum praktekkan ya besok.
Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.